Siai. Dan juga Saya usah kasih lain. Iya. Bisa. Saya suka apa? Kita sudah pura-pura tidak kenal. Jadi sudah bubar. silakan beliau. Nama saya Yulian Keya, anggota Yulian DPR. Keya. Berikut Saya Andreas Siai. Andreas Siai. Andrea Siai. berikut Simon Ho. Nuhul. Nama saya Mikael Kayame. Mikael Kayame. Vitalis Kegie. Vitalis Kegie. Iya. Keseluruhan anggota DPRD berapa Pak dia? Terus kami 25 ya? Nokia 25 anggota DPR. 13-14 orang kalau ikut karena mereka punya kesibukan. Iya. Kami yang 11 datang audiensi tentang masuknya perusahaan ini, perusahaan di wilayah selatan distrik Kapraya. Itu kami melihat kita di Papua Tengah ini banyak perusahaan, bukan saja di Kapraya, banyak perusahaan masuk secara ilegal. Secara ilegal ini kita harus memastikan masuknya perusahaan itu apakah itu atas izinnya pemerintah provinsi atau apakah itu atas izinnya pemerintah daerah Kabupaten Nagure, apakah itu atas izinnya pemerintah Kabupaten Dogiyai, apakah itu izinnya pemerintah Kabupaten Deyai, dan juga apakah izinnya pemerintah Kabupaten Paniai. Timika, Paniai ini jauh, jadi perbatasannya empat kabupaten ini kan batasnya Kapraya. Nah, Birel termasuk Kapraya, Dogiyai termasuk Kapraya, Deyai termasuk Kapraya, Timika termasuk Kapraya. Nah, karena begini, wilayah selatan sejak kami belum lahir sampai saat ini belum pernah operasi satupun, apalagi di perusahaan emas ini. Kayu pun belum pernah operasi. Maka dengan adanya itu perlu kita pastikan betul-betul itu penting. Nah, sebab ini berkaitan dengan PAD kita juga, PAD provinsi, PAD kabupaten. Ini kita semua kena. Bukan saja kita kepentingan provinsi, bukan saja kita kepentingan kabupaten. Maka itu pokoknya yang ada masuk perusahaan-perusahaan ilegal yang sedang operasi itu harus kita pastikan. Dengan cara bagaimana kita bisa pastikan ke dalam. Ini sayang, 100 tahun ke depan kita mati. Jadi tolong kita itu pastikan. Terutama itu perusahaan ilegal, tempat wilayah selatan ini, itu tempat yang memang kita tidak main-main. Dan orang belum pernah masuk operasi perusahaan apapun. Ini baru masuk. Jadi itu harus kita pastikan. Tujuan kami itu tolong kita pastikan. Ataukah daftar perusahaan yang berbagi beberapa kabupaten kota macam Nabire, berapa perusahaan kayu masuk lagi, kemudian Dogiyai, Deyai, Paniai, dan Timika itu harus kita pastikan, harus kita datakan semua perusahaan yang masuk. Dan perusahaan yang masuk tanpa izinnya pemerintah daerah atau provinsi harus kita outdown. Kita tegas, ini saya kita outdown, keluarkan pulang kami gitu. Jadi tujuan kami datang, kami memastikan apakah itu masuk perusahaan itu atas izinnya pemerintah provinsi atau tidak. Apabila di sini mungkin ya kalau belum ada daftar atau bagaimana,
itu kami mau melangkah lagi ke Timika untuk memastikan pemerintah, Pemda Timika, Ya. dinas terkait untuk memastikan apakah ada surat izinnya masuk perusahaan itu. Itu menurut saya seperti demikian, sehingga saya bisa kasih waktu kepada anggota-anggota saya bisa menyampaikan pendapatnya. Itu kemudian satu yang saya lupa, kami datang tanpa data, tapi ini viral berbagai media, perusahaan masuk, karena baru masuk maka kita bisa batalkan hal itu. Demikian. Saya bisa kasih kesempatan kepada teman-teman atau anggota dewan terhormat bisa sampaikan pendapat. Baik, terima kasih. Shalom. Shalom. Untuk kita semua. Iya. Jadi pada intinya kita, Pak Ketua sudah jelaskan tadi, tapi kami ini didesak oleh anak muda. Karena yang terjadi di lapangan, mereka yang punya lokasi di istilahnya diusir, bukan diusir, tapi kekuatan mereka masuk itu beda. Masyarakat yang sebenarnya yang punya dusun, mereka dipinggirkan, tapi mereka yang masuk mau kerja itu ambil posisi yang di mana masyarakat tempati. Dan saat ini masyarakat akan meminta pemerintah segera buka mata dan segera tunggu, dan segera melihat kembali apa legalitas yang jelas, apakah dia itu ilegal atau legal. Itu yang satu. Yang kedua, kalau sampai pemerintah diam, berarti nanti yang akan kena musibah itu masyarakat setempat. Karena perusahaan dia masuk dengan kekuatan. Dan perusahaan dia bukan muncul tiba-tiba, tapi dia berbagai macam cara dia lakukan di luar. Setelah di luar dia lakukan, posisi daripada apa emasnya itu mungkin titik saja kan di situ. Dia turun dari Freeport, naik turun lagi di Intan Jaya nanti masuk lagi ke Paniai turun dia masuk lewat selatan. Di sana masuk kekuatan di sana besar, bukan yang bisa biasa-biasa. Jadi yang jelas itu kami kedatangan kami di kantor pertambangan ini hanya mau cek apakah mungkin dari dinas surat perizinan surat dinas perizinan atau perindak itu karena komunikasi pertambangan itu mengeluarkan salah satu surat itu ada atau tidak itu saja. Kalau itu tidak, pasti apa yang Pak Ketua tadi sampaikan, kami nanti turun sampai Timika. Setelah Timika mungkin kami juga akan turun ke DIY dan Paniai untuk cek kembali legalitas perusahaan yang masuk di sana. Terima kasih. Oke, baik, mungkin sebelum Bapak-Bapak Dewan yang lain memberikan keterangan, pada prinsipnya bahwa yang disampaikan Pak Ketua dengan Dewan tadi informasinya jelas untuk kita sama-sama bahas. Secara umum pertama kami mau sampaikan bahwa kewenangan-kewenangan yang melekat masing-masing daerah baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi tentu sudah ada dengan batas-batas kewenangan yang ada, sehingga kita persempit kewenangan dalam wilayah Dogiai, ya. Kaitan dengan data yang melakukan usaha di wilayah Kapiraya kan ada yang masuk dalam wilayah Dogiai, Paniai, DIY dan Timika. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Kemen, tetapi pada prinsipnya bahwa kita bisa mengkonfirmasi kalau misalnya Bapak-Bapak Dewan juga punya data bahwa di Kapiraya wilayah Dogiai
ada 5 atau 10 atau berapa perusahaan ini. Ada ndak datanya di sini atau ada ndak izinnya dari sini, itu pertama. Tapi tadi Pak Ketua sudah menyampaikan sementara belum ada data. Jadi sama-sama nanti kita akan menuju ke situ. Nah, karena itu tentu KP Raya itu sudah dieksplor sebelum Papua Tengah itu terbentuk. Ya. Nah, toh kalaupun ada nanti yang mungkin berusaha di sana memiliki dokumen-dokumen yang ada, ya tentu kita harus proses juga nanti ke Provinsi Papua Induk. Karena bagaimanapun kalau memang itu adalah wilayah pertambangan rakyat, ya berarti tentu ada administrasinya. Tapi nanti Pak Clement nanti akan sampaikan seperti apa posisi KP Raya dari sisi wilayah pertambangan, supaya nanti Bapak-Bapak Dewan bisa lebih jelas, supaya koordinasinya yang pas itu ke mana. Nanti setelah itu baru kita paham sama-sama, supaya kita tidak mengambang kepada pemahaman-pemahaman yang mungkin selama ini viral di media sosial seperti itu Pak Dewan ya. Ya, karena itu mungkin Pak Kepala Seksi Minerba bisa memberikan penjelasan kaitan dengan pertanyaan Bapak Ketua dan Bapak Dewan yang terhormat, supaya nanti setelah pemahaman itu kita bisa sama-sama mengerti, baru kita akan tindak lanjuti lagi dengan diskusi supaya Bapak-Bapak bisa memiliki hasil dari audiens yang kita lakukan di pagi hari ini. Seperti itu ya. Silakan Pak Clement. Bapak terhormat. Papua Tengah ini dia terbentuk di 2022 kemarin. Sepanjang tahun 2023 kami sudah pernah menyurati pemerintah Provinsi Papua Induk untuk menghibahkan data-data perkebunan tambang yang diserahkan ke Papua Tengah, tapi sampai saat ini belum dijawab. Kita ke khusus lagi untuk masalah KP Raya. Di bulan Maret kemarin kami mendapatkan surat dari Pak anggota Dewan ini, Pak John Kubai. Nah, John untuk melihat situasi yang terjadi di KP Raya. Dalam surat itu dijelaskan bahwa ada perusahaan yang masuk yang dibawa oleh kepala kampung, lalu tanpa bicara baik dengan masyarakat, lalu terjadilah konflik karena kepala suku datang untuk berbicara baik-baik supaya perusahaan itu bukan dilarang, tapi mari kita bicara baik-baik untuk bagi hasil atau bagaimana selanjutnya. Tapi rupanya kepala kampung tidak menerima itu dan ada terjadi konflik horizontal di tempat itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kepemerintahan, sampai saat ini belum pernah ada izin yang terbit untuk daerah KP Raya. Mau KP Raya yang ada di Dogiai kah, atau yang KP Raya maupun yang ada di Timika. Memang inilah fenomena bahwa pembagian wilayah administrasi kabupaten ini kadang pusat ini terlihat. Kita punya daerah moyang ini, KP Raya secara keseluruhan harusnya masuk di sini. Tapi langsung sudah bagi, kasus yang di Nabire ya sama dengan Wopoga. Ada Wopoga yang masuk Waropen, ada Wopoga yang masuk di Nabire. Padahal ini Wopoga ini satu. Ya. Nah, KP Raya yang sekarang jadi masalah adalah KP Raya yang ada di Timika. Jadi sampai saat ini pemerintah, kami telusuri pemerintah Timika maupun pemerintah Diai maupun pemerintah Diai belum pernah ada izin terbit. Ataupun penetapan wilayah KP Raya secara keseluruhan itu menjadi wilayah pertambangan rakyat, itu pun belum ada. Kami bicara belum ada karena kami belum dapat data hibah dari Provinsi Induk. Apakah mungkin sudah pernah ada? Mungkin ada baiknya kami kasih masukan
Bapak-bapak anggota dewan mungkin kalau ada waktu ke Jayapura ketemu ESDM di sana untuk sudah pernah ada izin di Kapiraya, mau di Kapiraya Jayai, mau Kapiraya Dogiai, maupun Kapiraya Timika. Gitu. Jadi situasi yang terjadi, konflik yang terjadi karena pemerintah provinsi menganggap belum pernah kita mengeluarkan izin, pemerintah provinsi Papua Tengah menganggap belum pernah kita mengeluarkan izin di situ. Kami dari dinas pun tidak bisa masuk karena menganggap ini ilegal, baru pemerintah masuk. Akhirnya ranah itu diambil, mungkin setelah itu ada berita dari kepolisian, bahwa kepolisian ada turun itu ke Kapiraya untuk menyelesaikan persoalan yang ada di situ. Nah, memang sampai saat ini kami belum sampai di Kapiraya untuk melihat situasi. Dan kami beberapa kali ada berbicara dengan pimpinan, dengan kepala dinas untuk situasi di sana. Karena menyangkut keamanan, kami pun belum sampai di tempat. Jadi ini kita mau bicara lebih lanjut lagi ini. Kami sendiri belum sampai di tempat situasi seperti apa di terakhir ini. Seperti itu Bapak-bapak. Jadi kalau kita berbicara izin belum pernah ada. Terus dalam proses perizinan itu ada namanya pemerintah pusat, dia tetapkan sebagai wilayah pertambangan. Wilayah pertambangan itu juga belum pernah ada. Jadi wilayah pertambangan ditetapkan dulu, baru izin diterbitkan. Itu belum pernah ada. Jadi rupanya dibawalah perusahaan itu sepihak oleh kepala kampung. Dari surat yang saya baca, yang kami dapat ke sini ya, bahwa perusahaan itu dibawa sepihak oleh kepala kampung. Lalu ketua adat tidak mau, harus bicara baik-baik dengan masyarakat dulu supaya kita bagi hasil bagaimana. Rupanya kepala kampung tidak terima dan terjadilah konflik. Nah, gitu. Demikian Bapak yang kami berikan informasi. Jelas ya dari penjelasan ini. Jadi Bapak-bapak Dewan yang terhormat, ketua dan anggota yang kami hormati, pada prinsipnya bahwa wilayah itu kalau dia tidak masuk dalam wilayah pertambangan daerah yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, ya otomatis semua yang berusaha di dalamnya pasti ilegal. Itu pertama. Yang kedua, dari sisi proses perizinan ada kewenangan kepala daerah kabupaten juga sebelum sampai ke provinsi. Jadi provinsi tidak akan pernah memproses permohonan perizinan suatu pertambangan kalau tidak melalui rekomendasi dari bawah, karena ada kronologis ya. Karena itu dapat kami sampaikan bahwa di Kapiraya, entah itu wilayah Mimika, Deyai, Dogiai, Paniai, sampai hari ini belum ada hal-hal yang berhubungan dengan legalitas yang ada di sana. Atau kalau ada secara de facto di sana ada perusahaan yang beroperasi, ya pasti kejar-kejaran. Begitu digerebek pasti lari dan lain sebagainya. Nah inilah yang muncul kemarin di sana sampai isu-isu itu menguat. Dan kalau Bapak dong ikuti media sosial itu, Pak Kadis SDM, Pak Kadis Nakerkeras SDM Papua Tengah juga sudah menyampaikan bahwa wilayah itu belum pernah ditetapkan sebagai WPR. Nah, otomatis ya Bapak dong yang nilai harusnya kalau memang itu wilayah pertambangan rakyat dan ada perusahaan tambang masuk pasti akan melalui kabupaten dulu. Ya, rekomendasi wilayah, AMDAL dan lain sebagainya. Dan itu sampai hari ini kami tidak pernah mendapat pelimpahan dokumen itu dari provinsi induk. Jadi kami berani menyampaikan bahwa memang di sana masih pertambangan yang tidak memiliki. Nah, karena tidak memiliki dokumen yang sah secara aturan, ya tidak usah kita bicara PAD, tidak akan dapat. Ya PAD-nya itu lari ke oknum-oknum yang melindungi mereka, memperkaya diri, seperti itu. Jadi informasi ini jelas bagi Bapak-bapak Dewan yang terhormat, supaya nanti menindaklanjuti mungkin melalui secara pemerintah daerah bisa mungkin rapat kerja dengan instansi terkait, bupati dan lain supaya membicarakan hal ini seperti itu. Selain Bapak Ruh bisa ambil data di Timika, di sana juga sama posisinya.
Seperti itu Pak Dewan ya terhormat. Jadi intinya ada di situ bahwa kita tidak bisa berbicara banyak bahwa di sana memang belum menjadi DPR. Ya, jadi otomatis semua proses yang ada di dalam itu tanpa sepengetahuan pemerintah. Ya. Seperti itu Pak Dewan ya. Ya. Silakan Pak ya. Saya ada lagi bahwa saya mau tanya tentang masuknya perusahaan itu. Begini, apakah perusahaan masuk tanpa izin pemerintah provinsi atau daerah bisa ambil langkah untuk membatalkan? Itu satu. Ya. Apakah pemerintah provinsi dan pemerintah daerah bisa ambil langkah untuk membatalkan perusahaan masuk secara ilegal? Itu satu. Kemudian yang kedua, apabila pemerintah pusat izin untuk masuk perusahaan itu tanpa izin melalui pemerintah daerah dan provinsi, apakah itu bisa membatalkan? Yang keempat, pengalaman sebenarnya. Saya cerita satu pengalaman saja. Pendulangan emas di Korea di 64 di sini. 64 di sini. Itu sebelum saya jadi anggota, saya pernah dengar dan lihat. Mereka pastikan pendulangan itu dari Korea masuk di 64 di atas. Masuk pastikan surat izin begini, hanya dilakukan surat izin dari pimpinan daerah. Hasil dibagi dua dari pihak dengan bupati. Hal itu, apakah kita bisa ambil tindakan secara legalitas membatalkan? Karena saya lihat beberapa perusahaan di seluruh wilayah Papua, hal ini yang terjadi, hanya masuk izin melalui bupati, hasil bagi dua. Itu membuat kemajuan pembangunan dan kemajuan pembangunan sumber daya manusia itu mematikan. Hal ini bisa kita ambil langkah untuk membatalkan semua itu. Apabila surat izin dari bupati masuk perusahaan besar raksasa, itu tidak keuntungan bagi daerah, hanya kerugian. Hal ini yang kita telusuri ke dalam. Apabila surat izin dilakukan oleh bupati, itu ilegal. Hanya hasilnya bukan dibedakan, tapi hasilnya dibagi dua. Itu ilegal. Itu cara-cara ini apakah kita bisa ambil langkah untuk membatalkan dan dokumen yang tidak lengkap perusahaan masuk? Itu penting. Ya, Pak Ketua, mungkin sebelum Bapak lanjut supaya tidak lupa, pada prinsipnya bahwa secara administrasi pemerintahan, ketika pemerintah tidak mengeluarkan izin, maka dia tidak bisa membatalkan, karena tidak apa yang mau dibatalkan kalau tidak ada izin. Itu pertama, ya. Yang kedua, tidak mungkin mereka mengurus izin sampai di pusat kalau tidak ada urutan-urutan dokumen dari pemerintah tingkat bawah, ya, kabupaten, dari lingkungan kabupaten sampai di provinsi. Terus yang berikut, kewenangan kita, kalau Bapak bilang apakah bisa itu dibatalkan atau tidak, kewenangan kita ada pada APH, aparat penegak hukum, untuk itu. Karena Bapak-Bapak Dewan yang terhormat sebagai penyelenggara pemerintah kan mengawasi pembangunan yang ada. Jadi tugas Bapak dorong untuk itu adalah melakukan pertemuan dengan Forkopimda di daerah untuk menyampaikan ini bahwa di sana itu seperti ini. Bupati harus tegas, kan begitu. Kalau hanya rekomendasi bupati, Pak, itu kan bukan izin. Rekomendasi itu kan hanya persyaratan administrasi untuk sampai ke atas. Jadi kalau dong bergerak hanya sampai rekomendasi bupati, ya sebenarnya secara perizinan itu belum bisa apa-apa. Karena itu ya masih oknum seperti itu, Pak. Jadi Pak Ketua ya
kalau secara kewenangan kita tidak bisa membatalkan, Pak. Yang bisa membatalkan itu adalah aparat-aparat yang diberikan kewenangan. Jadi Bapak-bapak Dewan yang terhormat fungsinya memberikan masukan ini kepada pemerintah daerah bersama dengan Bupati dan Forkopimda supaya dibentuk tim bersama untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keresahan masyarakat. Seperti itu. Ini juga kan sementara kita komunikasikan semua dengan aparat-aparat penegak hukum supaya ya kita bisa menertibkan ya di Baya Biru saja ini sementara dalam pergumulan pemerintah provinsi, Pak, karena satu sisi berada dalam wilayah hutan lindung dan lain-lain sebagainya, dan sementara kan masyarakat dan ini sudah melakukan aktivitas sekian lama di situ. Nah, tugas kita adalah menertibkan, dan kalau memang itu ditetapkan menjadi wilayah pertambangan, maka kewajiban mereka adalah mengurus izin supaya PAD yang Bapak maksud tadi itu masuk. Ada apa-apa pemerintah bisa turun tangan, begitu, Pak Dewan ya. Jadi terima kasih karena memang masukan ini sangat penting untuk menjadi bahan Bapak-bapak yang terhormat supaya melangkah lebih jauh dalam rangka pengawasan pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah seperti itu, Pak. Jadi saya mau pastikan bahwa tidak mungkin mereka bisa mendapat izin dari pusat tanpa melalui pemerintah daerah. Jadi itu kalau ada itu kita tidak tahu Pak prosedurnya bagaimana, karena ini kan masing-masing punya batas kewenangan yang ada. Ya, izin pertambangan kan ada dari kementerian, tetapi prosedur administrasinya dari daerah. Nah, saya kira mungkin teman dari Pak Lem yang hal tadi pertanyaan Pak itu. Izin Bapak-bapak, prosedur perizinan di tahun 2009 ke atas, kewenangan untuk izin tambang logam seperti emas, tembaga, perak dan sejenisnya itu pemerintah pusat sudah cabut dari semua daerah dan ada di pusat. Dalam hal sebelum tahun 2009 ke bawah, izin-izin yang sudah terbit tetap diakui yang dikeluarkan gubernur maupun bupati. Waktu itu bupati punya kewenangan masih ada, itu tetap diakomodir. Tapi setelah tahun 2009 dengan hadirnya Undang-Undang 4 2009, kewenangan itu dicabut dan untuk logam semua kewenangan ada di pusat. KP Raya ini, kalau kita bicara KP Raya berarti KP Raya dia baru, kewenangan sudah ada di pusat, dan prosedur yang tadi Pak Kabit sampaikan bahwa perizinan ini dia memang mulai dari dasar dari pemilik hak wilayah. Itu yang ada. Jadi pemilik hak wilayah setelah mereka berkoordinasi bagaimana baiknya pembagian hasil dan segala macamnya, MOU tercipta, lalu dibuat legal standingnya, baru di perusahaan ini bisa maju untuk mendapatkan rekomendasi dari bupati. Baru berrekomendasi bahwa saya sebagai pemilik daerah, saya mengizinkan perusahaan ini dia bekerja di wilayah prestasi. Dia ditujukan ke bupatinya, ditujukan ke gubernur. Lalu gubernur merekomendasikan untuk bawa wilayah provinsi Papua Tengah di Kabupaten Lubiai misalnya, perusahaan ini berdasarkan surat Bupati Lubiai kami setujui, lalu dikirim ke Jakarta. Nah, Jakarta lah yang menentukan izin bisa terbit atau tidak. Lalu untuk menyangkut bisa dibatalkan atau tidak, bisa. Kalau itu, kita ini masyarakat Papua secara keseluruhan Papua Raya dilindungi sama Undang-Undang Otsus. Bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau perusahaan dia tidak melangkah dari dasar, dari bawah, mengakui hak martabat orang Papua, dia kan bisa berhak untuk mengakuikan. Setelah audiens seperti tadi disampaikan dengan Forkopimda, karena ini tidak ada pelepasan hak wilayah dari masyarakat tingkat bawah. Ini konflik kalau kita teruskan konflik. Jadi karena tidak ada pelepasan hak wilayah yang dijamin oleh Undang-Undang Otsus, kami nyatakan keluar dari kami punya bisa. Atau mari kita bicara sama-sama ulang bagaimana aku punya pembagian hasil atau apapun MOU dengan masyarakat. Ya, bisa. Dan itu bisa sampai di Jakarta untuk dibatalkan. Kasus yang terjadi di Nabire adalah PT Bendis, ada satu perusahaan
di Wapoga dia masuk, kemudian tidak ada sama sekali dia punya pelepasan hak wilayah untuk pertambangan. Dia karena kumpul masyarakat di Wapoga, tapi dia berbicara tentang perkebunan kelapa sawit. Dia manipulasi data masyarakat bertanah itu, yang tadi bicara kebun kelapa sawit, dia bawa ke Jakarta untuk usaha tambang. Masyarakat kaget di sini, sudah jadilah masuk di PT UN segala macam dan izin dicabut. Jadi itu bisa. Karena masyarakat Papua kita dijamin oleh undang-undang otsus. Kalau masalah tadi yang Bapak maksudkan bupati masih keluar baru duduk makan sendiri ya. Makan sendiri. Nah itu memang kalau Nabire anggota Dewan Nabire dia waktu itu bisa jeli melihat itu, dia bisa batalkan. Ya, itu Bisa batalkan. mereka tidak mampu. Setiap masalah kami yang turun. Ya. Itu lagi. Iya, lanjut. Ya, jadi seperti itu Bapak. Sudah Pak. Kita punya hak untuk, karena kita dijamin undang-undang otsus. Kalau tidak ada pemikiran dan tingkat bawah yang diamanahkan oleh undang-undang otsus, kenapa tidak batal? Seperti itu Bapak.